Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisan ing dalem kang kaping 6. Sadisan ing dalem kang kaping 6 al-mutahayyiratu adz-dzakiratu lil waqti an-nasiyatu lil adadi, utawi iki iku mertelaaken mustahadhah mutahayyirah, dzakirah lil waqt, nasiyah lil adad. Betul ya ini ya. Al-mutahayyiratu utawi mustahadhah kang bingung. Utawi mustahadhah kang bingung, adz-dzakiratu kang eling liwakti adatiha maring waktune adate mutahayyirah, wan nasiyatu lan kang lali li adadi adatiha maring wilangane adate mutahayyirah. Iku hukmuha utawi hukume mutahayyirah iku anna lil yakini temen setuhune iku kedue kang yakin minat tuhri saking masa suci, hukmat tuhri ana hukume suci, walil yakini lan iku kedue kang yakin minal haidi saking haid, hukmal haidi ana hukume haid. Amma zamanu anapun utawi mangsa al muhtamilu kang memper lil haidi maring haid wa tuhri lan suci, iku fahukmuha mangka utawi hukume mutahayyirah iku kahaidin kaya dene wong wadon kang haid fil wat'i ing dalem wati, wa masil mushafi lan gepok mushaf, wal qiraati lan maca mushaf, fi ghairi sholati ing dalem sakliyane salat, wa katahirin lan kaya dene wong kang suci fil ibadati ing dalem ibadah, al muhtajati kang butuh lin niyati maring niat. Yang keenam adalah mutahayyirah, mustahadhah, mutahayyirah, dzakirah lil waqti, nasiyah lil adad. Perempuan yang istihadhah berarti mengeluarkan darah melebihi 15 hari dan dia bingung. Ya, dia bingung. Dia mu'tadah ya, mu'tadah di sini mutahayyirah yang kita bahas di bagian ke-6 ini adalah mu'tadah, perempuan yang sudah pernah haid. Dia lupa berapa lama haidnya. Dia lupa kapan permulaan haidnya. Maaf, dia ingat kapan haidnya dimulai dan dia lupa berapa jumlah haidnya. Total lamanya dia haid. Separuh ya. Kalau yang kemarin mutahayyirah mutlaqah itu full, lupa segala-galanya, adatnya lupa, mulai haidnya lupa, lamanya haid dia juga lupa. Al mutahayyiratu dzakiratu li waqti adatiha wan nasiyatu li adadi adatiha, hukmuha hukumnya ya. Atau kalau dalam penyebutan kitab lain itu dzakirah
Dzakirah li'adatiha qadron la waqtan. Ya, jadi sebenarnya dia itu mengingat adat haidnya, karena kan muqtadah ya. Dia ingat adat haidnya, tetapi dia lupa rinciannya gitu. Dzakirah li'adatiha qadron la waqtan. Jumlah berapa lama dia haid itu waqtan la qadron. Waktan la qadron ya. Waktan la qadron. Dzakira li adatiha waktan la qadron. Ingat kapan mulainya haid, tapi dia lupa berapa lama dia haid sebelumnya, sebelum terjadi istihadah itu. Hukmuha anna lil yaqini minat tuhri hukmat tuhri walil yaqini minal haidi hukmal haidi. Hari di mana dia yakin dia suci, maka suci hukumnya. Dan hari di mana diyakini haid, maka hukumnya haid. Bukan seperti lagi. Jadi bukan dihukumi seperti hukumnya orang yang suci, bukan gitu. Ketika di tanggal atau hari di mana dia itu yakin suci, ya dia dihukumi suci. Di hari di mana dia yakin dia itu haid, hukumnya haid. Gitu. Amma zamanul muhtamilu lil haidi wa tuhri fa hukmuha ka haidin fil waqti akhir. Ketika dia ragu, kalau seumpama nggak ada yang yakin, ya ragu semua dari awal sampai darah berhenti, mana yang haid, mana yang suci, maka hukumnya nanti harus ihtiyat. Seperti orang yang haid dalam urusan wati, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi seperti orang yang suci dalam hal beribadah yang membutuhkan wudhu seperti sholat. Kalau dia mutahayyirah yang ini, mutahayyirah dzakirah lil waqti nasiyah lil adad, tetapi dia tidak ada keyakinan sama sekali, kayaknya gitu misalnya, kayaknya haid sebelumnya itu saya 7 hari deh. Ya udah diyakini saja 7 hari suci gitu. Tapi dia nggak ada keyakinan seperti itu, benar-benar hanya ingat perkiraan. Ya ada contohnya di bawah ya. Ingatnya perkiraan tapi lupa pastinya gitu. Maka tidak bisa diputuskan berapa hari yakin haid, berapa hari yakin suci. Hukumnya harus ihtiyat dengan perincian ihtiyat yang seperti tadi sudah dibacakan ya. Seperti orang yang haid berarti nggak boleh wati, nggak boleh pegang Quran, nggak boleh baca Al-Quran. Tetapi seperti orang yang suci dalam artian boleh puasa, boleh sholat. Wa ini tamala al waktu ingkito, wa ini tamala lan lamun memper. Opo al waktu ingkitoan ing mandeg, ingkitoan ing mandege darah. Wajaba mangka wajib opo al ghuslu adus likulli fardin kedua saben-saben sholat fardu. Wa ilam yahtamilan lamun ora memper opo waktu ing kitoan ing mandege darah wajaba mangka wajib opo al wudu likulli fardin kedua saben-saben sholat fardu. Kalau berada di waktu yang ada kemungkinan berhenti ya, jadi dia tidak yakin haidnya berapa lama misalnya, sucinya berapa lama misalnya, tetapi dia memiliki kemungkinan darahnya berhentinya kapan gitu. Jika melihat adat sebelumnya, misal di adat sebelumnya saya itu darahnya berhenti ketika waktu zuhur. Nah, ketika istihadah nanti dikira-kirakan dengan adat sebelumnya, berarti darahnya berhenti pada saat waktu zuhur. Maka wajib kalau punya perkiraan waktu darah berhenti, apa yang wajib dilakukan? Wajib mandi di setiap sholat fardu gitu. Setiap akan sholat fardu wajib mandi. Dan jika tidak punya kemungkinan waktu berhenti, tidak bisa mengira-ngirakan karena lupa sama sekali misalnya ya, nggak punya perkiraan haid sebelumnya di bulan sebelumnya itu kira-kira berhentinya wayah apa, itu nggak bisa memutuskan, maka wajib wudu untuk setiap sholat fardu.
Oke, langsung ke contoh. Misalun utawi contoh iku qolat, ngucap sapa mar'ah, kana ana opo ibtida uhaidi, kawitane hede ingsun, iku min awali yaumin saking kawitane dina, minas syahri saking wulan. Wala azkuru lan ora nutur sapa ingsun ghaira dzalika wala azkuru lan ora eling sapa ingsun. Azkurunya di sini eling ya. Wala azkuru lan ora eling sapa ingsun ghaira dzalika ing saliyane mengkono-mengkono awwali yaumin minasyahri. Fa hukmuha maka utawi hukume mar'ah iku anna yauman temen setuhune sak dina. Walailatan lan sak wengi min awali syahri saking kawitane wulan iku haidun haid biyakinin kelawan yakin. Contoh tadi tuh hukumnya mutahayiroh yang ini ya, mutahayiroh yang ingat waktu haid tapi lupa berapa lama haidnya. Hukumnya adalah jika ada jumlah hari yang dia yakini suci maka hukumnya suci, ada jumlah hari yang dia yakini haid maka hukumnya haid ya. Seumpama contohnya seorang perempuan ibtida uhaidi min awali yaumin minasyahri mengatakan, haidku tiap bulannya itu dimulai di awal haidku dimulai pada permulaan bulan ya, pada awal hari di setiap bulannya. Maaf, haidku dimulai pada awal hari di setiap bulannya. Berarti taruhlah dari contoh ini misalnya tiap tanggal 1 subuh ya, tiap tanggal 1 subuh itu mesti dia haid. Wala azkuru ghairu dzalik, terus aku tidak ingat selain itu. Berarti dia hanya ingat kapan waktu pertama kali mengeluarkan darah, awal darah keluar tiap bulannya, tiap subuh gitu misalnya, subuh tanggal 1. Atau dia cuma ingat, oh bulan kemarin saya haidnya itu pas asar gitu ya. Pas waktu asar keluar darah. Nah di contoh ini di awal hari tiap bulan dan aku tidak ingat selainnya, berarti nggak ingat haidnya berapa lama gitu ya. Haid di bulan sebelumnya berapa lama itu dia tidak ingat. Maka hukumnya anna yauman walailatan min awali syahri haidun biyakinin, maka 1 hari 1 malam di setiap awal bulan itu haid secara yakin. Berarti yang diyakini haid adalah sehari semalam. Summa tagtasilu nuli adus sopo mar'ah ba'dahu ing dalem sakwise yauman walailatan. Wa tasiru lan dadi sopo mar'ah dadi iku fituhrin ing dalem masa suci, maskukin kang den mangmangi, maskukin kang den mangmangi opo fihi tuhrin ila akhiril khamsata asyara tumeka maring akhire 15 dina. Fatusoli mangka salat sapa mar'ah wa tagtasilu lan adus sapa mar'ah likulli fardin kedue saben-saben salat fardu. Li jawazin kita iddami kerana wenange mandege darah. Ya, dulu. Setelah itu, setelah diketahui permulaan haidnya kapan, ya. Ini ceritanya itu perempuan ini bulan ini istihadah. Terus dia bilang, saya itu ya tiap bulannya permulaan haidnya mesti di awal hari di setiap bulan. Berarti subuh taruhlah ya. Dan aku tidak ingat selain itu. Yang dia ingat hanya kapan haidnya dimulai. Maka yang dianggap yakin di sini adalah haidnya itu sehari semalam. Berarti setelah 1 hari 1 malam dia itu harus mandi dan
sisa hari setelah sehari semalam itu dianggap hari yang diragukan sampai akhir hari ke-15 ya. Berarti setelah sehari semalam berarti sisanya 14 hari itu dianggap hari yang diragukan suci atau haidnya. Fatusoli, maka kemudian sholat dan mandi untuk setiap sholat fardu. Ketika sudah diketahui demikian, berarti dia itu harus sholat, ya. Berarti dia istihadoh, maka boleh sholat gitu ya. Dan setiap sholat fardu, setiap akan sholat fardu itu dia harus mandi terlebih dahulu. Nggak cukup dengan wudhu. Kenapa? Karena pada dasarnya selalu ada kemungkinan darah berhenti di setiap harinya setelah sehari semalam. Gitu. Kebayang nggak? Ya, seorang perempuan mengeluarkan darah melebihi 15 hari. Dia ditanya, "Kamu adat haidnya gimana?" Lupa, ya. Bulan kemarin haidnya berapa lama? Lupa, gitu. Terus misalnya darahnya sifatnya bisa dibedakan nggak? Setelah diteliti ternyata dia ghairu mumayyizah ya. Tidak bisa dibedakan atau bisa dibedakan tapi tidak memenuhi syarat tamyiz ya, ghairu mumayyizah. Mutahayyirah yang di bagian ke-5 sampai ke-7 itu semuanya ghairu mumayyizah ya. Di sini dia ghairu mumayyizah. Setelah ditanya begitu terus ditanya lagi, "Kamu bulan kemarin haidnya mulainya jam berapa, tanggal berapa?" gitu. Terus dia jawab, "Aku itu tiap bulan haidnya di awal hari, awal bulan." Itu misalnya. Oh, berarti awal harinya kapan nih? Subuh atau jam 12 malam? Subuh misalnya. Oh, subuh berarti mulai haidnya. Oke. Terus apalagi yang kamu ingat tentang adat haidmu bulan lalu? Lupa. Ya, wala adkuru ghairu dzalik. Aku tidak ingat selain kapan darahku mulai keluar, gitu misalnya. Oke. Berarti hukumnya gimana? Dia posisi sudah keluar darah melebihi 15 hari, sudah istihadoh ya. Karena sudah melebihi 15 hari baru kan diteliti. Dia itu tergolongnya ke apa? Kan gitu. Ternyata dia tergolongnya, oh kamu itu berarti mu'tadah ghairu mumayyizah dan kamu mutahayyirah ya, karena lupa berapa lama haidnya bulan kemarin. Terus juga ditanya, kamu berhentinya kapan haidnya itu? Pas bulan kemarin berhentinya tanggal berapa? Lupa juga dia, nggak diingat atau nggak dicatat atau kejedor amnesia kayak di sinetron gitu sehingga lupa, intinya lupa ya, tidak ingat gitu. Oke, berhentinya nggak ingat, berapa lama haidnya nggak ingat, lupa. Dia hanya ingat kapan awal dia haid ya. Maka hukumnya diketahui haidnya dia itu hanya sehari semalam. Yang diyakini haid itu hanya sehari semalam. Kenapa yang diyakini haid hanya sehari semalam? Karena ingatan dia pada adat sebelumnya itu hanya tidak sampai 50% dari yang seharusnya dia ingat. Ya kan, harusnya yang kita ingat itu kapan keluar darah, kapan berhentinya darah, total hari mengeluarkan darah, lalu sifat-sifatnya darah. Dia cuma ingat awalnya, berarti dari total unsur, total total karakter haid yang seharusnya dia ingat di adat bulan sebelumnya, itu yang diingat cuma satu komponen aja, yaitu awal dia mengeluarkan darah ya. Berarti yang diingat berarti yang dianggap yakin haid hanya sehari semalam mengambil minimalnya masa haid ya, sehari semalam kan. Berarti berarti kamu itu yang diyakini haid cuma sehari semalam, berarti mengeluarkan darah 15 hari lebih itu yang haid cuma sehari semalam, sisanya istihadah. Lah terus kata dia, saya masih keluar darah sampai sekarang. Oh ya udah, sekarang kamu mandi. Ya, misalnya itu di hari ke-17 ya, permasalahan mulai ditanyakan misalnya di hari ke-17 keluar darah.
Udah kamu mandi sekarang, kamu sudah istihadoh berarti dianggapnya. Sekarang sholat, tapi untuk setiap sholat fardu kamu harus mandi. Sebab kenapa harus mandi di setiap sholat fardu? Karena tidak bisa diketahui kapan berhentinya darah di bulan sebelumnya. Kenapa? Sebab karena dia lupa kapan berhentinya darah, maka pada saat istihadoh ini bisa saja di setiap waktu itu ada kemungkinan darahnya berhenti. Ya, misalnya Diki yang coret-coret udahlah ngomong baik ya. Nanti kalau ada yang benar-benar penting banget aja gitu. Misalnya head tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 17. Ya, bulan ini. Berarti dia istihadoh. Ya. Nah, bulan sebelumnya dia cuma ingat awal headnya. Tuh. Terus kata yang ditanya, oh kamu headnya cuma sehari semalam, berarti cuma tanggal 1 aja, ya kan? Tanggal 2 sampai tanggal 17 itu dia istihadoh. Tetapi karena pada tanggal 17 itu dia baru bertanya apa yang harus dia lakukan, gitu kan? Berarti di tanggal 17 itu dia segera mandi besar, segera sholat, dan dia diberitahu kamu setiap mau sholat fardu harus mandi dulu. Kenapa? Karena bisa saja di bulan sebelumnya kamu itu headnya berhenti di tanggal 8, bisa saja di tanggal 7, bisa saja di tanggal 6, bisa saja di tanggal 5, bisa saja di setiap harinya kamu itu darahnya berhenti. Ya, setelah tanggal 1 itu dianggapnya setelah tanggal 1 ada kemungkinan darah berhenti. Kebayang gak sih? Apa harus dicoret-coret ya? Oke, dilanjutkan dulu. Wama ba'dahu, lalu hari-hari setelahnya itu dianggap suci secara yakin sampai akhir bulan. Maka dia hanya harus wudhu untuk setiap sholat fardu. Oke, coret-coret ya. Tanggal 1 bulan apa nih? April. Ya, head sampai misalnya hari ini tanggal 17 April ya. Tanggal 17 nanti keluar darah. Atau tanggal 16. Udah dia ceritanya seperti tadi, dia lupa semua adat head di bulan Maretnya. Bulan Maret dia headnya kayak gimana itu dia lupa, hanya ingat di bulan Maret dia itu headnya di tanggal 1, awalnya di tanggal 1 subuh misalnya. Karena ini kan kasusnya mu'tadah, orang yang sudah pernah head, sudah punya adat head, maka yang dianggap head itu hanya sehari semalam yang tanggal 1 ini. Tanggal berikutnya 2, 3 sampai hari ke-15 head. Hari ke-15 head itu kan berarti tanggal 16, ya kan? Kalau kita ini mohon maaf ya, saya baru memberitahukan cara menghitung darah head. Berarti seharusnya jangan 16 dan 17. Coba. Head itu baru dianggap 1 hari jika misalnya keluar darah tanggal 1. Dianggap 1 hari itu di tanggal 2. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
15. Ini baru hari ke-15. Di hari ke-16 yaitu pada tanggal 17, ini hari
hari ke-16. Di hari ke-17 dia mulai kebingungan, wah sudah melebihi 15 hari nih darah yang keluar. Lalu ternyata setelah dirunut dia itu mu'tada ghairu mumayyiza, lalu mutahayyiroh yang ke-6. Maka berarti dia dihukumi haidnya hanya 1 hari. Dan sebab yang diyakini hanya ini. Kenapa yang diyakini hanya ini? Karena bisa jadi di bulan Maretnya, bisa jadi di bulan Maret dia itu darahnya berhenti di tanggal 2. Bisa saja di tanggal 3, bisa saja di tanggal 4. Kemungkinan darah berhenti ini ada sampai tanggal 16 bulan Maret. Oleh karena kan disamakan dengan adat ya. Oleh karena disamakan dengan adat, berarti bisa jadi di bulan April ini, misalnya di Maret darah itu berhenti tanggal 5. Berarti bisa jadi di April juga darahnya dianggap berhenti di tanggal 5. Tapi kan dia lupa kapan darahnya berhenti. Jadi nggak bisa ditentukan. Karena tidak bisa ditentukan, maka yang dianggap yakin hanya sehari ya, ini kasusnya adalah orangnya nggak ingat kapan darahnya berhenti. Dianggap haid sehari semalam, lalu sisanya itu istihadah sampai tanggal 16. Kenapa sampai tanggal 16? Sebab tanggal 1 sampai tanggal 16 adalah maksimal masa haid. Lalu sisa hari setelahnya itu dianggap suci atau istihadah. Misal nanti keluar darah sampai tanggal 20, ya berarti 17, 18, 19, 20 ini istihadah. Berarti gimana? Ya kan tanyanya di tanggal 17 ya. Di tanggal 17 itu dia harus segera mandi. Terus boleh sholat. Ya. Gitu. Tetapi dia kalau sudah melebihi hari ke-15 cukup untuk wudhu ketika akan sholat. Atau ini misalnya orangnya tanyanya di tanggal 17 ya. Sekarang kita udah semisal bertanya di tanggal 16. Tanggal 16 ini masih hari keberapa? Hari ke-15. Tapi belum 15 pas misalnya ya, atau baru lebih sedikit. Ini subuh mulainya. Ini misal dia bertanya itu asar ya. Asar kok asarnya? Justru kalau subuh tanggal 16 ya pas ya 15 hari. Jadi misalnya mulai bertanya-tanya itu di sini. Tanggal 15 malam 16 sudah mau 15 hari keluar darah ya. Dia baru mempertanyakan headnya. Aduh gimana nih? Terus diusut ternyata dia mutahayyiroh yang seperti tadi. Maka nanti untuk sholat subuh, untuk sholat setelahnya dia itu harus mandi dulu untuk setiap sholat fardu sampai di tanggal ini. Nanti di tanggal 17, 18 sampai darahnya berhenti sampai selama 1 bulan, yang misalnya sebulannya 30. April 30 atau 31? 30 ya? Sampai di akhir bulan dia masih keluar darah, maka dia cukup wudhu untuk setiap sholat fardu. Tapi kalau masih di dalam 15 hari, ini mandi untuk setiap sholat fardu. Berarti gimana mengkodok sholatnya? Ya kodok sholatnya berarti harus mandi dulu. Mandi sholat, mandi sholat, mandi sholat. Paham ya? Iya. Bisa terbayang? Ya, ini kan teori ya, teorinya begitu. Kalau sudah mempelajari lebih dalam tentu ada kaul-kaul yang lebih mudah. Nah, misalun yang kedua. Misalun utawi contoh
Iku kolat ngucap sapa mutahayyiratun mustahadah mutahayyiro. Ngucape ing alamu weruh sapa ingsun ani ing temen setune ingsun iku wahyidu. Ahidu maksud iku ahidu. Ilmu dorenya tahidu, ahidu ya. Ahidu head sapa ingsun fisyari ing dalem bulan, marotan ing dalem saambalan. Wa aku lan ana sapa ingsun bisa disihi ing dalem dina kang kaping 6 asyahri ana iku haidun wong kang head. Wa hukmuha utawi hukume mutahayyiro iku anasa bisa temen setune dina kang kaping 6 iku haidun head biyakinin kelawan yakin. Wal asyrulan utawi 10 dina al akhiru kang akhir iku turun suci biyakinin kelawan yakin. Wa minasa disilan saking dina kang kaping 6 ilal isyrina tumekamari dina kang kaping 20 yahtamilu memper opo al intitohu man degehead dunat turuwi dudu anyar tekane head dunat turuwi dudu anyar tekane head. Wa minal awalilan saking kawitan ilasa disi tumekamari dina kang kaping 6 yahtamilu memper opo aturuhu anyar tekane head fakot hale belakang. Contoh yang kedua, misalnya seorang mustahadah mutahayyirah berkata, aku tahu bahwa aku itu haidnya tiap bulan 1 kali. Dan aku kalau di hari ke-6 itu pasti haid. Wa aku bisa di sini haidun. Aku kalau di tanggal 6 itu pasti haid. Hari ke-6 kan ini tanggal 6 ya. Berarti yang dia ingat hanya dia itu kalau tanggal 6 haid, tapi nggak ingat kapan awalnya, kapan berhentinya. Maka hukumnya gimana? Hukumnya adalah tanggal 6 itu dia sudah pasti haid secara yakin karena dia ingatnya tanggal 6 itu pasti haid. Tanggal 6 di tiap bulan itu saya selalu haid. Maka berarti di tanggal 6 seumpama istihadahnya itu berbulan-bulan gitu ya. Maka tiap tanggal 6 dia itu haid secara yakin. Lalu 10 hari terakhir itu suci secara yakin. 10 hari terakhir itu 10 hari setelah tanggal 6. Jika ditotal dari tanggal 1 sampai tanggal 6 sampai ke 10 hari setelah tanggal 6 jumlahnya adalah 15 hari mengeluarkan dan ya. Berarti sisanya setelah tanggal 6 itu suci secara yakin. Wa minas hadisi ila isrin yahtamilul intita'u dunat turun. Lalu dari tanggal 6 sampai ke tanggal 20 itu ada kemungkinan darah berhenti, bukan kemungkinan darah dimulai. Sedangkan dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu ada kemungkinan darah baru dimulai. Kebayang gak? Kebayang belum? Diorek-orek saja. Ini bahkan yang diingat itu tengah-tengahnya. Seseorang istihadah mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, jadi di bulan ini ya. Di bulan yang sekarang dia istihadah.
dia mutahayiro, nggak ingat adat haidnya ya. Bahkan dia nggak ingat kapan dia mulai haid, tanggal berapanya lupa. Mulainya kapan, lalu berhentinya tanggal berapa juga dia lupa. Tapi dia ingat, dia bilang, saya itu tiap bulan mesti haid dan mesti tanggal 6 itu dalam keadaan haid. Berarti tanggal 6 sampai tanggal 20 tanggal 6 sampai tanggal 20 ini adalah hari-hari di mana dia mungkin berhenti darahnya. Sedangkan tanggal 1 sampai tanggal 6 ini hari-hari di mana kemungkinan darahnya baru keluar. Jadi bisa jadi dia itu bulan sebelumnya haidnya itu tanggal 1 mulainya, atau tanggal 2, atau tanggal 3, atau tanggal 4, atau tanggal 5, atau tanggal 6. Nggak mungkin mulainya tanggal 7, sebab dia bilang tiap bulan tanggal 6 itu pasti haid. Tapi tanggal 6 itu bukan awal dan bukan akhir kata dia. Bukan awal dan bukan awal, tapi bisa jadi akhir. Pokoknya tanggal 6 itu haid. Dan tanggal 6 sampai tanggal 20 ini berarti totalnya berapa hari? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada yang kurang? Ya. Tanggal 6 sampai tanggal 20, 14. Tanggal 6 sampai tanggal 20 itu adalah kemungkinan darahnya berhenti. Sebab totalnya ini kurang dari 15 hari. Tanggal 6 sampai tanggal 20. Tanggal 1 sampai 6 kemungkinan adalah hari-hari darahnya baru keluar, dan ini kemungkinan berhenti. Jadi misal ternyata bulan sebelumnya darahnya keluar tanggal 3, berarti maksimalnya keluar darah ini sampai tanggal berapa? Ini ya, 15 hari itu tanggal 18. Kalau semisal mulainya tanggal 3, berarti kan berhentinya tanggal 8. Kalau misal mulainya tanggal 2, berarti berhentinya tanggal 12. Ya kayak gitu. Kalau mulainya tanggal 4, berhentinya tanggal 12. Mulainya tanggal 5, berhentinya tanggal 20. Pas. Kenapa pengira-ngiraannya itu tanggal 6 sampai tanggal 20? Karena ada hitungan seperti ini. Seumpama mulai haidnya tanggal 5, berarti maksimalnya keluar darah itu adalah di tanggal 20. Karena tanggal 5 sampai 20 itu 15 hari. Ya. Terus gimana hukumnya kalau begitu? Tanggal 6 di bulan setelahnya, di bulan berikutnya ya, ini bulan kedua, ini bulan 1. Bulan kedua berarti dia yang sudah jelas haid itu tanggal 6. Lalu 10 hari terakhir ini berarti sampai tanggal berapa? 16 ya? 16, tanggal 16. Tanggal 6 haid, lalu tanggal 7 sampai tanggal 16 ini istihadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabian ing dalem kang kaping 7. Jadi kalau menurut saya untuk menghitung perkara istihadhah ini seperti apa ya? Seperti rumus matematika
selalu berubah-ubah. Mati pasta. Jangan muntah di sini. Kan masuk dulu, ambil minum Bang. Minum dulu terus ke sini lagi, kakak. Minum dulu ya. Iya, minum dulu. Al-mutahayyiratu an-nasiyatu liwaqtil haidi adzakiratu lil adad utawi iku mertelaaken mustahado mutahayyiro an-nasiyah liwaqtil haid adzakiratu lil adad. Mustahado yang mu'tadah ya sudah punya adat haid, lalu wairu mumayyiza, darahnya itu wairu mumayyiza, dan dia mutahayyirohnya gimana? Bingungnya itu anasiyatu liwaqtil haid, dia lupa waktunya haid. Adzakiratu lil adad, tetapi ingat jumlah hari haid di bulan sebelumnya. Mulainya kapan lupa, tetapi jumlah harinya ingat. Al-mutahayyiratu utawi mustahado mutahayyiro adzakiratu kang eling yang ada di adatiha maring wilangane adate mutahayyiro an-nasiyatu tur kang lali liwaqtiha maring waktune mutahayyiro iku hukmuha utawi hukume mutahayyiro iku anna kulla zamanin temen suhune saben-saben mangsa tayakkonna kang yakin sapa kita fihi ing dalam zaman haidoha ing haide mutahayyiro iku sabata tetep fihi ing dalam zaman opo jami'u ahkamil haidi sekabehane piro-piro hukume haid. Wa kullu zamanin lan saben-saben mangsa tayakkonna kang yakin sapa kita fihi ing dalam zaman tuhroha ing sucine mutahayyiro iku sabata tetep fihi ing dalam mutahayyiro apa jami'u ahkamit thahiri sekabehane pira-pira hukume wong kang suci al-mustahadoti kang istihadah. Wa kullu zamanin lan saben-saben mangsa tapi abad apa ya? Nulis abad apa? Belum. Nulis dulu. Basi apa tadi? Mbak Nana apa Mbak Oda? Bilang Mbak Oda, pertamanya nulis. Ya habis itu nulis ya. Mutahayyiro zakiro mutahayyiro yang ingat jumlah adat haid sebelumnya, lama dia mengeluarkan darah berapa hari itu ingat, tetapi lupa waktunya. Lupa waktu ini bisa jadi lupa kapan mulainya, bisa jadi lupa kapan berhentinya ya. Saya cuma ingat bulan kemarin 7 hari gitu ya. Tapi lupa 7 hari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 atau tanggal 2 sampai tanggal 9 gitu ya. Maka hukumnya itu yang pertama, setiap waktu yang
diyakini haid itu terkena hukumnya orang yang haid. Beda dengan mutahayyirah yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya setiap waktu yang yakin haid maka hukumnya haid, setiap waktu yang yakin suci maka hukumnya suci. Tetapi kalau yang ini tidak, setiap waktu yang diyakini haid maka terkena hukum-hukumnya orang yang haid. Harinya tidak diyakini haid, harinya tidak dihukumi haid, tetapi orangnya terkena hukumnya orang yang haid. Ya, setiap waktu yang diyakini haid itu dia terkena hukumnya orang yang haid. Ya, jami'u ahkamil haid, terkena semua hukum-hukum haid. Misal dia bilangnya, saya lupa tanggal berapa sampai tanggal berapa, tapi bulan kemarin 7 hari. Tapi saya yakin tanggal 3 sampai 5 itu haid. Nah, berarti yang diyakini haid itu berapa hari? 2 hari ya. Yang diyakini haid 2 hari. Berarti di bulan setelahnya ketika dia istihadah tanggal 3 sampai tanggal 5 tidak dihukumi haid, tidak. Tetapi pada saat tanggal 3 sampai tanggal 5 dia itu terkena hukum-hukum haid, yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan lain-lain. Tapi hari tersebut tidak pasti haid. Ya. Yang kedua, waktu zamani tayaqqon nabi itu dan setiap waktu yang diyakini suci maka terkena seluruh hukum-hukumnya orang yang suci tetapi istihadah. Misalnya bulan kemarin saya ingatnya 7 hari, lupa berapa hari haidnya, tapi saya ingatnya misalnya saya ingatnya tanggal 10 sampai tanggal 12 itu saya suci gitu. Berarti tanggal 10 sampai tanggal 12 itu di bulan berikutnya ketika dia istihadah tanggal 10 sampai tanggal 11 dia terkena hukumnya orang yang suci. Berarti ya sholat, ya puasa dan lain-lain seperti orang yang istihadah. Gitu. Ngerti bedanya ya? Ya. Dapat nggak poin perbedaannya dengan yang bab sebelumnya? Paham ya? Bingung? Bingung kan? Bingung tidak? Sampai jawab iya atau tidak. Bingung? Iya, oke. Kalau yang sebelumnya balik lagi ke bab 6 ya. Mutahayyirah yang ingat waktu haid. Ingat waktu haid ini, waktu yang dimaksud di sini adalah waktu kapan darah baru keluar atau waktu kapan darah berhenti. An-nasiyah lil adat, lupa bilangan haid, lupa jumlah hari dia mengeluarkan darah di bulan sebelumnya. Ya, bulan ini istihadah. Ketika ditanya bulan sebelumnya kamu haid berapa hari, lupa. Kamu ingat gak mulai keluarnya kapan? Oh ingat tanggal 2. Berarti dia ingat waktu keluarnya darah. Atau ditanya, kamu ingat gak kapan keluarnya? Enggak. Kalau berhentinya tanggal berapa, ingat gak? Oh ingat tanggal 10. Berarti dia ingat waktu berhentinya darah. Gitu ya. Nah, orang yang mutahayyirah yang seperti ini, yang lupa lama adat haid di bulan sebelumnya, itu dia hari yang diyakini haid, maka hari tersebut dihukumi haid. Itu hari tersebut dihukumi haid. Seumpama tadi yang contoh yang sebelumnya tuh, yang Maret dengan April. Bulan Maret dia yakinnya tanggal 1 itu haid. Berarti bulan April yang diyakini haid hanya tanggal 1. Ya tanggal 1 April itu haid, jelas hukumnya haid. Gitu. Dapat poinnya? Tanggal 1 itu hukumnya haid. Tanggal 2 sampai seterusnya istihadah. Oke. Di yang ketujuh, mutahayyirah yang barusan dimaknani itu adalah mu'tada, sudah pernah haid, sudah punya
Ghairu mumayyiza, ya, dan dia bingungnya itu nasiyah liwaktil haid, dia lupa kapan darahnya keluar di bulan sebelumnya dan kapan darahnya berhenti di bulan sebelumnya. Tetapi dia ingat bulan sebelumnya itu berapa hari haidnya, ya, misalnya bulan sebelumnya saya itu haidnya 7 hari, tapi mulai dan berhentinya lupa tanggal berapa aja. Nah, maka mutakhayyiroh yang begini, waktu-waktu yang diyakini haid itu pada hari tersebut dia terkena hukumnya orang yang haid. Waktu-waktu yang diyakini suci dia terkena hukumnya orang yang suci. Tetapi waktu yang diyakini haid itu tidak dihukumi haid. Hanya orangnya, pelakunya terkena hukumnya orang-orang yang haid. Pada saat hari yang diyakini suci, hari tersebut di bulan berikutnya saat istihadah di tanggal yang sama tidak dihukumi suci, tetapi pelakunya terkena hukumnya orang yang suci. Itu bedanya. Dapat ya? Dapat nggak bedanya? Masih bingung? Bingungnya nilai 1 sampai 5 berapa? 2, oke ya, berarti mending ya. Bingungnya 2 ya, berarti lumayan lah, dapat poinnya 60% ya. Oke, nanti bisa sambil diulang-ulang ya. Wakulah zamanin lan saben-saben mangsa ihtamala kang memper fihi ing dalem zaman opo al haidu haid waktu bulan suci iku aujabna majibatan sopo kita fihi ing dalem zaman al ihtiyato ing ihtiyat al mutaqaddima kang dingini fil mutahayyiratil mutlaqati ing dalem masalah mutahayyirah mutlaqah. Yang ketiga, di waktu-waktu yang mungkin haid, mungkin suci, itu dia diwajibkan untuk ihtiyat ya. Nanti langsung ke contoh untuk mengetahui gimana yang diyakini haid itu gimana, yang diyakini suci itu gimana gitu kan. Nah, ketiga, untuk hari-hari yang tidak diyakini haid dan tidak diyakini suci, bingung artinya hari itu haid atau suci ya. Maka pada tanggal yang sama ya di bulan setelahnya ketika istihadah itu dia harus ihtiyat. Ihtiyat kemarin gimana? Seperti orang yang suci dalam hal ibadah, seperti orang yang haid dalam hal wati, memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran selain dalam sholat ya. Itu seperti mutahayyirah mutlaqah ihtiyatnya. Tuma ingkana nuli lamun ana opo hadzal zamanu ikilah mangsa al-muhtamilu kang memper tuhri maring suci wal haidi lan haid. Iku yahtamilu memper opo hadzal zaman ing kitoan dami ing pegonte darah wajib maka wajib opo al-ghusl adus likulli fardhin kedua saben-saben sholat fardu ihtimalin itu dami karena mempere kepegonte darah qoblaha ing dalam sadurunge fardhu fa'inaliman maka lamun weruh sapa mutahayyir maka lamun weruh sapa mutahayyir anahu ing temen sune kelakuan iku kana anak opodam anak iku yang kotiahu mandek opodam fi waktin ing dalam waktu biainihi kelawan aine waktu min lailin saking wengine auna hari atawa awane
Iltasalan mangkahadu sopo mutahayiro kula yaumi dalam saben-saben dina bidalikal wakti dalam mengkono-mengkono waktu. Walau muslalan orang anak adus iku mawujud alaiha ing atase mutahayiro ilam misli dalikal wakti maring padane mengkono-mengkono waktu minal yaumi saking dina asani kang kaping pindho. Lalu jika pada masa ini ya, pada saat istihadhah hadzal zaman, pada masa ini yaitu saat bulan dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dan dia dihukumi istihadhah ya, yang mana bulan sebelumnya dia itu ingat ada jumlah harinya saja tapi lupa awal dan akhirnya. Misalnya pada bulan ini dia ragu mana tanggal berapa sucinya, tanggal berapa haidnya, bahkan dia juga ragu berhentinya itu kapan, sudah. Maka wajib mandi untuk setiap sholat fardu. Kenapa begitu? Karena ada kemungkinan darahnya itu berhenti kapan saja. Fa'in alimat, maka jika dia itu tahu kapan dia darahnya berhenti pada satu waktu, misalnya oh bulan kemarin saya itu memang lupa tanggal mulainya haid dan tanggal berakhirnya haid, tapi haidnya 7 hari, terus saya ingat berhentinya itu malam, cuma ingat waktunya aja, nggak ingat tanggalnya. Maka di setiap malam hari dia harus mandi di waktu berhenti haid. Misalnya bulan sebelumnya saya itu berhenti haidnya itu jam 9 malam. Berarti tiap jam 9 malam dia itu harus mandi suci. Dan tidak perlu mandi untuk di waktu walau musla alaiha ilang misli dalikal wakti minal yaumi tsani. Bertentangan Iltasalat kulla yaumin bidzalikal waqti. Tetapi walau musla alaiha ila misli dzalikal waqti minal yaumi tsani. Sampai tandai dulu yang itu ya, wala musla alaiha. Biasanya ketemu kalau sudah baca lanjut.
pakai contoh yang singkat dulu ya. Misalnya perempuan ini ingat jumlah hari haid di bulan sebelumnya, misalnya 7 hari. Terus dia nasiyah liwaktil haid. Dia lupa kapan mulai haidnya. Tapi misal lupanya itu lupa waktunya aja, lupa kapan, apakah jam subuh jam 5 atau jam 9 misalnya, atau jam 12, dia mulai haidnya itu pada saat bulan sebelumnya ya. Tetapi misalnya ini contohnya ya, misalnya dia ingat saya haid itu mulai tanggal 1 gitu, tapi lupa apakah pagi, siang, sore, malam, terus lupa jamnya juga. Berarti di tanggal 1 itu adalah hari yang diyakini dia haid, ya kan? Maka pada tanggal 1 bulan sekarang saat istihadah itu dia terkena hukumnya orang yang haid. Ya. Lalu di tanggal yang diyakini suci itu terkena hukumnya orang yang suci. Tetapi misalnya dia ragu sama sekali, ragu banget mulainya kapan, berhentinya kapan, bahkan tanggal dan jamnya juga lupa, tetapi dia hanya ingat haidnya 7 hari gitu. Maka dia dihukumi seperti orang yang mutahayyirah mutlaqah, yaitu setiap harinya dia harus mandi saat akan sholat, yaitu setiap harinya dia harus ihtiyat, dia tetap terkena kewajibannya orang yang suci dalam hal ibadah, tetapi dia harus berhati-hati dalam urusan wati, memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Wayu tawakulan dan syarataken lil hukmi maring hukum al-madhuri kang wis den tutur apa syartoni syarat loro. Rupane antang lama yang tawuru sapa mutahayyiro qadrul dauri ing kadar kirane siklus haid. Kalau pola mengalaman mengucap sapa mutahayyiro haidi utawi haide ingsun iku komsataan cara 15 dina. Wa betida udauri lan utawi kawitane daur haide ingsun iku yaumu kaza dina mengkene. Wala arifu lan ora apal sapa ingsun qadra dauri ing kadar kirane siklus haid. Fala faidata maka ora ana faidah iku maujud fima ing dalam perkara hafizah kang apal sapa mutahayyirun ingma lil ihtimali kerana memper lil ihtimalil madhuri kerana mempere perkara kang den tutur. Fahum Muhammad utawi hukume mutahayyiro iku hukumul mutahayyirotil mutlaqati kaya dene hukume mutahayyiro mutlaqah. Ya, untuk bisa dihukumi seperti hukumnya mutahayyiro yang ketujuh ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah perempuan tersebut ingat siklus haidnya. Ya, kalau ingat siklus haidnya baru bisa dihukumi seperti tadi yang poin 1 dan 2 An-nakula 1, 2, 3 An-nakula zamanin kula zamanin gitu ya. Berarti gimana kalau tidak ingat siklus haidnya? Maka misalnya seorang perempuan mengatakan haidku itu biasanya 15 hari, tetapi siklusnya kapan dimulai? Wabetida undauri yang kata dan siklusku dimulai setiap hari ini, misalnya hari Senin. Haidku itu 15 hari, lalu awal siklus itu dimulai pada hari Senin. Tetapi aku lupa wala arifu qadrul daur, tetapi aku lupa total siklus haidku berapa. Berarti ini dia dianggap tidak ingat siklusnya, siklus haidnya dia lupa. Sebab memang dia ingat hari total
keluar darahnya, bahkan awal hari siklusnya dia juga ingat, tetapi total siklusnya lupa, maka kalau faidah tapi makridot, maka tidak ada gunanya pada apa yang tadi dia ingat, karena tetap ada kemungkinan haid dan kemungkinan suci dari ingatannya itu. Maka hukumnya nanti tergolong hukum mutahayyirah mutlaqah. Ribet ya, dapatnya itu berarti tergolong ke mustahadah yang kelima, yang mutahayyirah mutlaqah. Syarat yang kedua, antara yang tawuru sopo mutahayyirah ibtida dauri ingkawitane siklus haid. Kalau ta'lam maka lamun ora weruh sopo mutahayyirah ibtida abu ingkawitane daur, karena maka analah kedua mutahayyirah apa hukum mutahayyirah til mutlaqati, hukume mustahadah mutahayyirah mutlaqah. Kaan kola kaya ta ngucap sapa mutahayyirah, karena anak opo haidi hede ingsun, anak iku khamsata asyara 15 dina adlal tuha kang nia akan sapa ingsun ing khamsata asyara di dauri ing dalem daure ingsun, wala arifulan ora weruh sapa ingsun siwa dalika sakliyane mengkono-mengkono khamsata asyar. Kalau faidatan melawan faidah iku maujud fima ing dalem perkara zakarot kang eling sopo mutahayyirah ingma lihtimalil haidi kerana mempereket wal turi lan suci wal ingkito ilang pergote darah wal ingkito haid dan total masa suci. Syarat kedua, harus ingat siklus haidnya itu di bulan sebelumnya, mulainya tanggal berapa. Maka jika dia tidak ingat kapan mulainya, dia dihukumi sebagai mustahadah mutahayyirah mutlaqah. Di bulan sebelumnya dia tidak ingat awal siklusnya, maka di bulan sekarang ketika istihadah dia dihukumi seperti mutahayyirah mutlaqah. Seperti misalnya seorang perempuan mengatakan haidku itu 15 hari, yang tidak yakin dalam daurku. Jadi haidku tuh kayaknya 15 hari deh gitu. Khamsata asyar adalah tuha bidauri, kayaknya 15 hari, nggak yakin berarti kan. Tetapi aku tidak tahu selain itu, berarti ingatannya sedang lemah ya. Dia hanya ingat kemungkinan lamanya haid, yang bahkan kemungkinan ini nggak yakin sama sekali. Berarti kan kalau kemungkinan 15 hari bisa jadi 14, bisa jadi 13, bisa jadi lebih sedikit. Maka tidak ada gunanya apa yang dia ingat tadi, sebab berarti ya, pada hari-hari tersebut dia mungkin haid, mungkin suci, dan mungkin darahnya berhenti. Oke. Wa min amtilatil mutahayyirati lan iku setengah saking pira-pira contohe mustahadah mutahayyirah an-nasiyah li waqtil haid adzakira lil adat ma utawi perkara lau qolat lamun ngucap sapa mutahayyirah kana ana apa haidi hade ingsun ana iku sitata ayamin nenem pira-pira dina minal ashril uwali saking 10 dinane kawitan min kulli syahrin saking saben-saben bulan. Fal khamisu maka utawi dina kang kaping 5 wasadi sulan kaping 6 iku haidun haid diyakinin kelawan yakin. Wa minas sabi'i lan saking dina kang kaping 7 wal asyiri lan kaping 10 iku yang tamilu memper opo sabit al ingkitoa iman dege darah. Fatam tasilu maka adu sopo mutahayyirah likuli fardin kedua saben-saben sholat fardu. Wa minal awali lan saking dina kang kawitan. Wa minal awali lan saking dina kang kawitan ilal qomisi tu mengamaring dina kang kaping 5 yang tamilu memper opo aturu anyar tekane haid.
fala husla maka orang anak adus iku maujud. Contoh dari mutahayyiroh yang ketujuh adalah misalnya seorang mutahayyiroh mengatakan headku itu 10 headku itu fitata ayam minal ashril wal min kulli syahrin. Headku adalah 6 hari di 10 hari pertama setiap bulan. 6 hari dari 10 hari pertama di setiap bulan. Berarti ada kemungkinan head itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu 6 hari. Misalnya mulainya tanggal 1, berarti kemungkinan headnya itu berhenti di tanggal 8 berarti ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 maaf. Ya. Kalau misal keluar darahnya tanggal 1 berarti dia berhentinya itu di tanggal 7. Kalau tanggal 2 berarti berhenti di tanggal 8. Kalau keluar di tanggal 3 berhenti di tanggal 9. Kalau keluar di tanggal 4 berhenti di tanggal 10 ya. Berarti kemungkinan dia keluar darah itu kan bisa di tanggal 1 sampai tanggal 4 ya. Falqomisu wasadisu haidun biyakinin. Maka hari kelima dan hari ke-6, tanggal 5 dan tanggal 6 itu sudah pasti head secara yakin. Sebab kemungkinan terakhir awal mengeluarkan darah adalah tanggal 4, ya kan? Berarti tanggal 5 atau tanggal 6 itu sudah pasti head. Ya. Ya enggak? Ya, tadi kita murutakan kalau head tanggal 1 berakhir di tanggal 7, head tanggal 2 berakhir di tanggal 8, head tanggal 3 berakhir di tanggal head tanggal 4 berakhir di tanggal. Berarti sudah pasti tanggal 5 dan 6 itu head ya. Lalu tanggal 7 sampai tanggal 10 itu bisa jadi berhenti darahnya. Kalau misal headnya tanggal 1 berarti kan berhentinya tanggal 7 ya, berarti kemungkinan darah berhenti itu ada di tanggal 7 sampai tanggal 10 ya. Kemungkinan darah keluar ada di tanggal 1 sampai tanggal 4. Kemungkinan darah berhenti ada di tanggal 7 sampai tanggal 10 ya. Maka dia mandi untuk setiap sholat fardu di tanggal-tanggal yang dia di tanggal 7 sampai 10 ya. Itu dia mandi untuk setiap sholat fardu karena tanggal itu ada kemungkinan tersendiri. Wa minal awali ilal khamis, dan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ada kemungkinan darah keluar. Tanggal disampaikan lafaznya ilal komisi ya. Itu wa minal awali ilal komisi, yang dimaksud itu bukan tanggal 1 sampai tanggal 5 tapi hari pertama sampai menjelang hari kelima. Menjelang hari kelima berarti hari ke-4 ya. Minal awali ilal komisi itu tanggal 1 sampai tanggal 4. Entah kenapa, apakah keliru harusnya ilal robik ya, tapi begitu pemahamannya di referensi kitab lain. Hari ke-1 sampai hari ke-4 itu dia kemungkinan keluar darah ya. Maka tanggal 1 sampai tanggal 4 fala husla, tidak perlu mandi untuk setiap sholat fardu. Ya, dianggapnya istihadun tapi tidak harus mandi karena tidak ada kemungkinan berhenti, adanya kemungkinan darah baru keluar. Ya, bisa dipaham sampai sini? Ya, tenang, bisa kita pelajari lagi di tahun depan. Tapi mungkin formatnya kursus saja kali ya, modelnya untuk kelas tertentu. Kalau sampai biasanya tasrifan itu kelas berapa sampai berapa? Sampai 1 kuliah masih tasrifan. Kalau kelas 3 wusto itu tasrifannya apa? Berapa?
setoran yang hari Jumat itu loh, belajar kan ya, bukan setoran. Ya masih digodok apakah ngajinya KB semua kelas atau per kelas dulu supaya fokus ya. Jadi misalnya setiap sudah kelas 3 wusto berarti hari Jumat kursus ibana kayak gitu, atau kelas 2 atau kelas 1 kuliah. Enak karena kalau terlalu banyak lebih sulit fokus ya, sedangkan ini kan pelajarannya ngitung-ngitung. Ad-darsu saminu utawi pelajaran as-saminu kang kaping 8 iku al-mustahadatu mertelaaken wong wadon kang istihadho fin nifasi ing dalem nifas. Kita sudah masuk ke bab terakhir, bab 8, yaitu mustahadho bin nifas. Pada prakteknya yang banyak terjadi itu ini, meskipun tidak selalu, karena ya seperti yang sudah pernah saya ceritakan, habis melahirkan itu hormonnya itu naik turun sekali ya, tidak seperti orang yang head, kadang marah, kadang lapar, kadang ngantuk, itu tidak. Tapi teman, kadang marahnya sampai seperti hidup ini tidak ada gunanya, sedihnya sampai seperti kok nelangsa temen nulisku, senangnya itu kadang ya Allah senang temen 2 anak lucu ya. Gitu. Seperti orang depresi ya tidak sebenarnya, sehingga mempengaruhi darah yang keluar ya. Jadi kadang ada yang berhenti 10 hari nggak keluar darah ketika masa-masa nifas di dalam 60 hari. Ada yang keluar terus dikit-dikit, ada yang keluar terus deres-deres, beda-beda. Arofna, saya juga mengikuti beberapa ya, dua grup yang tentang head di WhatsApp dan di Instagram. Itu rata-rata pertanyaan yang masuk itu tentang istihadho bin nifas. Berarti kebanyakan yang seperti itu. Biasanya yang istihadho fil head itu kalau orangnya tidak sedang dalam pikiran ya punya masalah reproduksi ya, misalnya rahimnya kurang sehat. Karena kan forum-forum seperti itu isinya perempuan-perempuan yang ngajinya udah lama, biasanya sudah mulai mempertanyakan darah yang keluar dari saya itu kok begini, itu kan berarti belajarnya udah agak sulit. Nah rata-rata ibu-ibu makanya biasanya punya banyak problem. Anak-anak muda jarang yang mempertanyakan yang sulit-sulit karena memang mereka head baru awal-awal ya, terus juga baru mempelajari tentang pembagian mustahadho. Arofna weruh sapa kita anak aksara nifasi ing temen suhune luwih akeh-akeh masa nifas iku situna suwidak apane yauman dinane. Faidah zada maka ing dalam nalikane luwih apa damun nifasi darah nifas ala sitina ing atase suwidak apane yauman dinane. Fahadhil mar'atu maka utawi ikilah wong wadon iku mustahadhatun istihadun ikhtalato kang nyampur apa nifasuha nifase mustahadun atau nifase mar'ah bil istihadun kelawan istihadun fayakunu mangka anak apa hukume mar'ah iku ka hukmil haidi kaya dene hukume wong kang haid ida abaro ing dalem nalikane ngelewati apa damuha darahe mar'ah al-khamsata asyara ing 15 dina. Arofna sudah kita ketahui bersama bahwa masa maksimal nifas adalah berapa hari? 60 hari. Maka ketika darah nifasnya melebihi masa maksimal nifas, melebihi 60 hari, berarti perempuan tersebut istihadho yang masa nifasnya bercampur dengan istihadhonya. Berarti keluar darah 60 hari lebih itu ada yang sebagian istihadho, ada yang sebagian nifas.
Dan bisa jadi ada yang sebagiannya itu head. Fayakulu hukmuha kahukmil haidi dalam berjumlah konsentrasi. Maka hukum perempuan itu seperti hukumnya orang yang head ketika darahnya melewati masa maksimal head, yaitu 15 hari. Maksudnya seperti orang yang head itu sama-sama punya klasifikasi mustahabun. Patulun itu maka dan balai akan sopo punya klasifikasi mustahabun jika darah yang keluar melebihi masa maksimalnya. Patulun itu maka dan balai akan sopo marhakila ihda suari mustahabun. Mari salah suwijine piro-piro gambarane mustahabun asabari kang anak itu. Wahia utawi suar iku almu betadaatul mumayyizatu wal mutada'atu wailul mumayyizati wal mutadatul mumayyizatu wal mutadatu wailul mumayyizati wal mutahayyiratul mutlaqatu wal mutahayyiratul zakiratul lil waqti nasiyatul lil adad wal mutahayyiratul zakiratul lil adad an-nasiyatul lil waqti. Kalau mau dimaknani penuh tinggal meniru di mustahabun fil hadis mana jawabannya. Wa tauka bayyinu halan bakal mertelaaken sapa kita ing suar kal ati kaya dene kang bakal tumeka. Pembagiannya sama, ada 7 dengan sebutan yang sama. Mubtada'ah, mu'tada, mutahayyirah. Dan juga dengan penjelasan yang sama ya, bisa saja mubtada'ah tapi mutahayyirah bisa saja. Karena mungkin terputus-putus misalnya. Tapi coba mubtada'ah itu perempuan yang gimana? Baru pertama kali. Kalau mu'tada sudah pernah haid, sudah pernah suci. Kalau mutahayyirah bingung ya, dia mustahabun yang bingung, tetapi dia sudah pasti ghairu mumayyizah. Tapi kalau tidak ada penyebutan mubtadi'ah, terus misalnya kita menyebut oh mutahayyirah, itu berarti sudah pasti mu'tada ya. Tapi kalau dia itu statusnya apa, misalnya mubtadi'ah ghairu mumayyizah tapi dia mutahayyirah. Nah, itu mutahayyirah itu bisa